Di tengah hantaman badai PHK dan sulitnya mencari kerja, para penipu kian berulah. Dengan berbagai modus mereka menebar lowongan kerja palsu. Mirisnya, tak sedikit pencari kerja yang tengah menambahkan pekerjaan masuk jaring perangkap penipu. Uang melayang pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung datang. Lantas bagaimana langkah efektif agar tidak menjadi korban para penipu ulung itu? Garis Batas mengungkap fakta. Awas tipu-tipu lowongan kerja palsu. Peristiwa menggegerkan ini terjadi di Padang, Sumatera Barat pada pertengahan bulan Juni lalu. Ratusan orang melaporkan ke polisi kasus penipuan kerja yang menimpa mereka. Para korban diiming-imingi sekelompok penipu masuk kerja di sebuah pusat perbelanjaan atau mal di Kota Padang. Korban diminta membayar uang hingga jutaan rupiah yang menurut dalih penipu untuk biaya pelatihan. Namun nyatanya pekerjaan tak didapat, uang pun melayang. Kira-kira berapa orang nih Kak yang kena nih Kak? Kalau kena itu banyak, kira-kira ada 600-an orang mungkin. 600 orang. Banyak ya. Rata-rata duit yang diambil berapa? Kalau rata-rata macam-macam Kak. Berapa? Ada yang 1.600.000, ada yang sampai 3 juta, ada yang 800. Oh ya? Profesi ya yang Tergantung. Terduga pelakunya siapa ini? Terduga pelaku itu mungkin 2 sekarang yang menghilang, tidak ada kabar. Aksi komplotan penipu itu juga sempat terekam oleh salah satu korban. Pelaku seperti jemput bola door to door ke rumah korban. Dalam sekali aksi bisa menjala banyak korban. Semuanya seperti terhipnotis janji manis mendapat pekerjaan yang selama ini didamba. Oh, pada buka rekening semua? Iya semua, soalnya kita kan banyak, nggak mungkin penipuan sebanyak ini. Oh, artinya sudah sempat bikin nomor rekening juga untuk gaji gitu ya? Udah. Terus kakak udah terima ID card juga? Udah. Terus kapan masuknya rencananya? Besok pagi katanya. Besok pagi? Tapi? Ya dapat kabar ini penipuan baru tadi malam ini. Oh. Disinyalir para pelaku yang menjadi buron itu merupakan jaringan yang aksinya menyasar sampai ke kampung-kampung. Dugaan tipu-tipu lowongan kerja juga datang dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada akhir April lalu, sebuah video mengungkap dugaan kasus penipuan kerja viral di media sosial. Dalam video tersebut, ada sebuah ruko di Kota Bekasi yang diduga menjadi kantor penyalur kerja bodong. Disinyalir para penipu itu siap-siap kabur setelah aksi mereka dicurigai warga. Benar saja, aparat Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang datang ke lokasi setelah kasus ini viral tak bisa berbuat banyak. Udah ada calon pekerja yang mengadu ke Disnaker belum sih Bu terkait hal ini? TikTok aja ya. Oh, via TikTok ya Bu. Iya, kita begitu ada informasi dari TikTok, kita wilayahnya dari Kota Bekasi, kita datang ke sana. Sekarang kondisinya gimana Bu setelah pantauan ini Bu? Kondisinya tertutup, nggak ada yang bisa ditanyain sama lingkungan, juga kita nggak punya data, vote KTP ini dan sebagainya, tidak punya data. Jadi kita tidak bisa menindaklanjuti lebih jauh, mau nyari orangnya atau apa. Sudah disegel, sudah bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong. Kalau orang yang berizin tidak akan lari, karena mereka butuh usaha. Kalau ini kan memang untuk ngapusin. Jadi ini jelas bodong dan insya Allah saya akan tadi dari kementerian saya minta data yang resmi mana, itulah yang akan saya informasikan ke masyarakat biar masyarakat tidak terbang. Di mana dia kalau mau kerja menggunakan outsourcing harus sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan. Jajaran pemerintah Kota Bekasi menyarankan warga segera melapor jika mengetahui ada tindakan yang mencurigakan. Masyarakat juga diimbau tidak percaya pada lembaga penyalur tenaga kerja yang tidak terdaftar resmi di pemerintah.
Sulitnya lapangan pekerjaan saat ini masih menjadi perhatian dari pemerintah, namun di tengah sulitnya lapangan pekerjaan masih saja banyak oknum ataupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan modus penipuan pencari pekerjaan. Untuk modusnya sendiri, di mana masyarakat pencari kerja melakukan pembayaran kepada oknum tersebut untuk dijanjikan bisa masuk ke perusahaan yang dituju dan juga mendapatkan pekerjaan. Namun setelah membayar kepada oknum tersebut, justru para pencari kerja tidak mendapatkan haknya dan tidak mendapatkan pekerjaan. Lantas seperti apa nantinya kelanjutan kasus ini? Kita bahas di Garis Batas. Di tengah hantaman badai pemutusan hubungan kerja atau PHK dan sulitnya mencari pekerjaan, para penipu kian berulah. Ya, ketika jutaan orang pencari kerja tumpah ruah dalam job fair atau pameran bursa kerja. Di sisi lain, ada sekelompok pelaku kejahatan yang justru menjadikan kondisi sulit di negeri ini sebagai ladang bisnis hitam. Mereka menyusup dalam dunia lowongan kerja yang tengah diburu oleh hampir semua usia kerja. Modus penipuan lowongan kerja juga kian canggih. Namun tak jarang pelaku juga masih terus menyasar korbannya dengan modus klasik seperti yang terjadi pada ratusan orang di Padang, Sumatera Barat. Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, mengatakan komplotan penipu tentunya akan selalu menyusun strategi. Berbagai jebakan mereka siapkan untuk memperdaya korban. Saya kira ini satu kombinasi antara ada pihak yang memang pintar banget ya memberikan keterangan yang tidak benar ini dengan segala macam tipu daya, bujukan yang emosional yang membuat lalu orang terpesona. Dan di pihak lain ada masyarakat, elemen masyarakat yang butuh kerja, ya, yang lalu kemudian dengan itu membuat dia tidak kritis dalam rangka mengeses tawaran tersebut, maka kemudian terjadi tuh ya situasi seperti ini. Kelihatannya para penipu juga sudah membuat satu riset lah gitu ya bahwa dia sudah mencari tahu apa sih hal-hal yang dianggap menarik oleh para pencari kerja. Bisa karena faktor gaji, bisa karena faktor benefit ya. Faktor liburan kah, atau kesehatan kah, atau yang lain-lain, dan juga faktor prospek. Pemerintah dan berbagai pihak tak henti selalu menggaungkan waspada penipuan bagi para pencari kerja. Namun nyatanya, kasus penipuan lowongan kerja masih terus memakan korban yang tidak sedikit. Betapapun pemerintah, masyarakat sudah mengingatkan banyak pihak ya, khususnya para pencari kerja untuk berhati-hati, menggunakan rasio gitu ya. Masa sih orang dikasih gaji 20-50 juta kerja part time itu pun juga nggak jelas kerjanya apa gitu ya. Apa betul begitu ya? Nah, menurut saya langkah pencegahan adalah langkah yang paling baik ya. Jadi tadi begitu misalnya melihat iklan atau melihat ada posting POV gitu ya, maka pergunakanlah awareness ya, kesadaran kita bahwa ini mungkin sekali jebakan, mungkin sekali tipuan, sehingga kita kemudian lalu bisa mengakses. Kalau misalnya pun kita berada dalam situasi bimbang ya, maka panggillah teman, ya, panggillah pihak lain, pihak ketiga gitu ya, yang bisa menjadi pihak yang memberikan masukan yang netral, tenang gitu ya. Mas atau Mbak ini bohong nih gitu ya, kalau kita panggil saudara dan seterusnya, sehingga kemudian kita bisa menentukan langkah secara lebih bijak. Sederet kasus penipuan lowongan kerja yang kerap mencuat semestinya menjadi alarm waspada bagi masyarakat. Jangan mudah terkena bujuk rayu menggiurkan siapapun yang menawarkan pekerjaan dengan embel-embel harus ada uang atau bayaran.